akan membahas tentang problem solving by uninformed searching ya. Dan ini outline-nya hari ini. Jadi kita berbicara tentang agent, kemudian problem solving agent, bagaimana merepresentasikan masalah dengan menentukan state space-nya, kemudian pencarian solusinya dengan search, lalu ada beberapa search strategies yang kita bahas di sini, uninformed search, kemudian ringkasannya. Nah, mungkin ke sini ya, saya coba lewat ke yang sebagai resumenya ya. Jadi masalah itu agar bisa diselesaikan dengan baik, jadi perlu dirumuskan dengan 5 komponen ini. Jadi initial state-nya apa, kemudian action-nya, transition model-nya, goal test-nya apa, dan path cost-nya apa. Nah, kalau kita lihat contohnya ya, di sini kita ambil kasus yang Romania. Di sini kita bisa lihat contoh dari apa itu initial state. Jadi state itu kondisi ya. Jadi kalau initial state berarti kondisi awalnya dia ada di mana. Kalau untuk Romania berarti kondisi awalnya adalah dia ada di Arad. Kemudian ada action dan successor function atau transition model. Nah, action itu berarti apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Biasanya nanti ada rangkaian action, sequence of action ya. Di sini, misalnya tadi dari initial state-nya Arad, kemudian kita punya beberapa action yang bisa dilakukan. Kalau dilihat petanya itu kan dari Arad ada 3 cabang ya. Bisa ke Sibiu, bisa ke Timisoara, bisa ke Zerin. Nah, itu adalah salah satu, itu adalah action yang bisa dilakukan. Jadi pergi ke Sibiu, pergi ke Timisoara, pergi ke Zerin. Nah, successor function-nya apa? Successor function itu adalah kondisi setelahnya, setelah dilakukan action. Jadi kan kita initial state-nya di Arad, kemudian successor function itu adalah kondisi setelah melakukan action. Nah, jadi kan ini action-nya pilihannya bisa beda-beda. Nah, jadi state-nya juga tergantung dari action yang dipilih itu ya. Nah, goal-nya apa? Nah, goal-nya juga sudah jelas ya dari yang kasus Romania ini, goal-nya adalah ingin tiba di Bukares. Kemudian path cost-nya bisa kita lihat langsung di petanya. Nah, itu. Kemudian semoga yang ini sudah jelas ya, bagaimana kita merepresentasikan masalah dan solusinya. Nah, kemudian search strategis nih. Search strategis di sini mungkin kalau yang BFS sama DFS juga sudah sering dengar ya. Sepertinya sudah ada di Matdis ya. Nah, jadi kita konsepnya menyelesaikan permasalahannya dengan tree gitu ya. Kita buat search tree-nya. Nah, untuk kasus yang Romania ini kan gampang ya kalau kita mau bikin tree-nya. Itu tinggal kita mulai dari root itu awalnya di mana, initial state ya, sebagai initial state di sini. Kemudian nanti kita bisa bikin misalnya seperti ini untuk search tree-nya. Nah, semoga search tree-nya juga sudah paham bagaimana membuatnya. Nanti bisa ditanyakan ya kalau ada yang masih belum jelas. Lalu untuk search strategisnya kita pakai uninformed. Uninformed artinya belum ada informasi ya tentang node-node-nya itu. Baru yang penting tadi mulainya dari mana. Nah, kemudian ini pilihan strategi searching-nya. Ada BFS, DFS, kemudian UCS, DLS, IDS, dan bidirectional. Ini penjelasannya juga sudah ada beserta contoh-contohnya ya di video. Kemudian kuisnya ini semoga dari penjelasan nanti sudah bisa dianalisis nih. Jadi saya pakai kuis ini untuk responsi ya. Jadi silakan dianalisis
kapan BFS akan melampaui DFS. Nah, kemudian satu lagi, kapan DFS-nya akan melampaui BFS. Kita tahu kalau BFS itu ke cabangnya duluan ya, cabang ke samping-sampingnya dulu, baru ke layer berikutnya, tier berikutnya. Nah, kalau di FS kan kedalaman ya, sampai habis dulu, baru pindah ke sebelahnya. Nah, ini ada suatu kondisi di mana BFS akan melampaui DFS, dan juga ada kondisi lain di mana DFS-nya akan melampaui BFS. Nah, kemudian untuk yang lain, respons yang lain, yaitu tentang di sini ya, mass water. Ini juga sudah dilihat ya di videonya ya, untuk lebih jelasnya. Mungkin nanti bisa diulang-ulang lagi. Nah, di sini kita bisa lihat dari kemunculan titik putih. Jadi titik putih itu adalah node yang di-expand. Kemudian ini yang hijau ini inisialnya ya. Jadi root-nya, kemudian yang merah ini goal-nya, dan ini solusinya dia. Jadi bisa silakan dianalisis apakah ini BFS atau DFS. Kemudian yang satu lagi seperti ini. Nah. Ya, jadi titik putihnya itu adalah node yang di-expand. Kemudian yang hijau itu berarti yang dilalui. Ya. Untuk yang bukan kotak ya, berarti kalau yang kotak kan dia titik awal, kemudian yang merah titik akhir, jadi yang hijau ini yang dilaluinya. Kemudian dua lagi untuk responsinya, yaitu yang tadi yang ada cost-nya ya, di sini. Ini yang ada cost-nya. Jadi kalau yang lebih muda itu yang air dangkal, kalau yang lebih tua nih warnanya yang air dalam. Nah, ini juga sama, silakan dianalisis apakah dia BFS, DFS, atau UCS di sini. UCS yang memperhatikan cost ya. Nah, yang satunya bisa dibandingkan dengan yang ini. Jadi yang dilihat kemunculan titik-titik putihnya, kemudian yang hijau. Seperti itu. Nah, mungkin itu untuk responsinya. Jadi kalau ya seperti ini ya detailnya. Jadi tadi yang dari halaman 40 itu, kemudian tadi strategi searching. Jadi jawabannya sebenarnya singkat ya di sini. Untuk yang kedua halaman 41 itu apa, strategi apa, 42 strategi apa, 46 strategi apa, dan 47 strategi apa ya. Seperti itu. Oke. Untuk perbandingannya di sini ya, antara yang ke-6 strategi searching, silakan nanti ditanyakan kalau belum jelas. Kemudian yang terakhir adalah repeated state ya. Contoh paling gampangnya tadi yang arat tadi, ada suatu waktu ternyata dia balik lagi ke arat gitu misalnya. Nah, ini adalah contoh repeated state, dan salah satu caranya yaitu dengan membuat close list. Jadi disimpan tuh keterangan tentang node yang sudah di-expand, yang sudah dilalui. Nanti baru kemudian kalau udah ada ya berarti jangan lewat situ lagi gitu ya. Mungkin seperti itu untuk ringkasan materinya hari ini. Nah, silakan barangkali sudah dicatat poin-poin yang ingin ditanyakan yang masih belum jelas. Oke.
Benar ya untuk yang DFS, DFS sepertinya sudah ya dibahas di mata kuliah lain. Masih ingat? Iya, tentang tree ya kalau nggak salah. Cuma di sini kita penerapannya berarti penerapan tree untuk menggambarkan state dari suatu masalah gitu yang akan diselesaikan. Node-nya adalah state-nya, kemudian di situ edge-nya berarti urutan action-nya. Gimana, ada yang ditanyakan? Oke, mungkin saya coba pancing nih. Kalau di kelas sebelumnya itu ada yang tanya seperti ini nih. Nah, kan DFS itu default-nya adalah sebenarnya dia tidak komplit ya, tidak komplit di sini maksudnya solusinya kita nggak ketemu gitu. Nah, di sini dia tidak komplit jika memiliki depth yang tidak terbatas, tapi bisa komplit jika depth-nya terbatas. Nah, ada yang tahu maksudnya? Depth terbatas dan depth tidak terbatas di sini apa ya maksudnya? Ya, gimana? Oke, mungkin coba kita lihat dari contoh ya. Nah, jadi intinya adalah solusi jalan ke solusinya gitu kita tidak terbatas gitu ya. Mungkin kalau dilihat dari contoh tadi ini siapa? Saya soalnya suka nggak kelihatan namanya, bentar, Albert ya. Oke, nah Albert, mungkin kita bisa lihat dari contoh yang sebelumnya sudah disampaikan. Nah, kalau misalnya kasus Romania ini terbatas atau tidak terbatas? Terbatas ya, karena kita udah tahu nih eh, setelah arat ini apa gitu ya cabangnya atau state selanjutnya. Nah, contoh yang tidak terbatas apa kalau dari yang di sini? Contoh yang sudah dijelaskan. Jadi kan ada vacuum cleaner, ada puzzle ya. Ya, kita bisa lihat dari vacuum cleaner ya. Vacuum cleaner kenapa tuh tidak terbatas? Ya, kalau lihat di sini kan petanya nggak ada ya, kita nggak punya petanya. Jadi istilahnya, ini si vacuum cleaner disimpan di suatu ruangan gitu. Dia cuma bisa ngelihat ke depan, eh, berapa meter ke depan gitu ya, berdasarkan sensor yang dia punya ya. Misalnya dari matanya kan dia cuma bisa ngelihat sampai sebatas matanya bisa melihat gitu ya. Nah itu dia cuma harus mengambil langkah dulu kan, harus mengambil langkah dulu, abis itu baru langkah selanjutnya pilihannya ketahuan tuh dari sensor yang dia tangkap. Nah itu salah satu yang tidak terbatas. Nah untuk kasus yang tidak terbatas itu kan kita jadi nggak tahu ya itu sampai mana dia akan mencari tuh. Solusinya ada di mana kita nggak tahu. Nah mungkin itu. Oke, terima kasih Albert. Nah, kira-kira dari situ ada pertanyaan lagi nggak?
mau tanya, Bu. Oke. Kalau coba sebut namanya, Hafiz ya? Iya, Hafiz. Oke. Muhammad Hafiz Sani, Bu. Kalau milih strategi itu kita sebenarnya biasanya yang paling sering mungkin dalam membuat AI itu apa dulu Bu yang diutamakan, apakah completeness-nya, optimality-nya, time complexity atau space complexity. Biasanya kalau paling umum kira-kira apa dulu yang dilirik, Bu? Iya ya, sebenarnya itu seperti yang sudah disampaikan juga, itu tergantung trade-off yang kita pilih gitu. Jadi kondisinya seperti apa. Kalau misalnya kita punya memori space-nya terbatas gitu kan, mungkin kan kita bisa ambil yang memang space-nya paling kecil ya kalau dari sini. Tapi balik lagi, kita benar-benar perlu solusinya atau enggak. Kalau misalnya perlu solusi, terus dipertimbangkan juga nih space sama waktunya. Sama satu lagi yang perlu dipertimbangkan adalah dia punya cost yang bisa kita pakai apa enggak. Kalau punya cost kan jadi lebih gampang lagi ya kita bisa pakai UCS gitu. Jadi ya itu balik lagi ke kebutuhan sebenarnya. Kebutuhannya seperti apa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, terkait dengan si UCS ini, ada yang merasa aneh nggak dengan si UCS ini? Si UCS ini kan pakai cost ya. Sementara yang namanya uninformed itu teorinya adalah tadi kalau dijelaskan dari definisi kan yang tidak memiliki informasi ya. Nah, kenapa si UCS ini masuk ke kategori uninformed? Ya, kalau dia kan dilihat dia pakai cost juga kan ya di sini memanfaatkan cost. Oke, ada yang bisa kasih pendapat? Kira-kira kenapa uninformed ya? Mungkin sebenarnya karena kita belum belajar yang heuristiknya ya, yang informed search. Nanti minggu depan kita akan belajar yang heuristiknya itu. Konsepnya kan perbedaan mendasarnya ya dia ada informasi yang kita gunakan misalnya cost juga. Nah, ada? Ya, itu ya. Jadi perbedaan mendasarnya memang benar itu. Yang namanya uninformed itu istilahnya brute force. Kalau brute force tahu maksudnya? Jadi brute force itu biasanya kan kalau mungkin kalau yang suka main security web gitu ya, brute force itu kan masukin coba-coba password buat ngehack ya. Berapa kemungkinan. Nah, seperti itu kan itu coba-coba. Nah, uninformed ini juga konsepnya seperti itu. Jadi benar-benar coba-coba brute force, kita nggak tahu sebenarnya selesainya tuh di mana gitu. Nah, UCS ini pakai cost tapi masih konsepnya sama dengan BFS DFS ya kalau di sini. BFS kalau UCS ya. Jadi memang kita nggak tahu gitu solusinya sebenarnya. Cuma dibantu dengan cost itu buat milih aja. Milih yang di depannya kan, yang terdekat. Tapi sebenarnya kan dia tetap nggak tahu akan di mana nih kita berhentinya. Nah, nanti mungkin akan lebih jelas lagi kalau minggu depan kita sudah bahas yang informed search ya. Oke, mungkin seperti itu. Nah, satu lagi mungkin yang agak masih belum jelas tentang bidirectional ya. Bidirectional ini kalau dilihat di sini kan memang salah satu memang dia jadi lebih cepat karena bisa dari dua arah gitu. Cuma sulit menemukan case yang memang bisa dibikin bidirectional gitu kan. Karena kan dia nanti kita biasanya nggak tahu gitu. Apakah bisa ketemu di satu titik atau enggak.
Nah, itu jadi bidirectional memang cepat, tapi tidak semua case bisa kita terapkan seperti itu. Oke, mungkin itu kali ya yang perlu dibahas di materi yang ini. Apakah ada lagi yang kira-kira perlu kita diskusikan yang masih belum jelas gitu? Mau tanya Bu, Iya? kalau bikin tadi kayak bidirectional itu kan dia dua arah, tapi dalam masuknya itu kan pakainya tuh dia pakai UFS gitu, misalkan pakai apa juga, pakai bobot juga, itu bisa nggak Bu kira-kira? Bisa. Jadi kayak dasarnya tuh bidirectional, tapi kita bisa gabungin metode lain gitu ya Bu? Iya, bisa. Ya, baik, terima kasih. Walaupun biasanya mungkin yang dipakai BFS ya. Di sini. Nanti BFS kalau dia ada cost-nya berarti bisa pakai UCS. Oke, mungkin itu ya. Ini untuk responsinya jangan lupa ini bisa diselesaikan dalam beberapa menit sepertinya ya, karena nggak terlalu banyak. Nah, kemudian tugas tambahannya ini untuk minggu depan. Jadi tadi kita kalau formulasi masalahnya mungkin sudah ada di slide ya, tinggal coba diformulasikan lagi. Kemudian search tree-nya silakan dibuat yang untuk dari Arat ke Bucares, kan di slide mungkin belum full ya, masih baru bagian atasnya. Nanti tinggal dilanjutkan. Kemudian coba 6 strategi uninformed search-nya untuk yang kasus ini. Itu kan sudah ada cost-nya juga ya. Nah, nanti tinggal dibandingkan total step cost-nya. Jadi setelah search tree-nya dibuat, berarti kan untuk masing-masing strategi itu urutannya seperti apa. Nah, nanti bisa dibandingkan total step cost-nya. Nah, semoga nanti setelah mengerjakan yang tugas ini jadi lebih jelas lagi gitu perbedaan untuk setiap strategi uninformed search-nya. Oke, ada yang ditanyakan untuk responsi dan tugasnya? Kalau misalnya sulit, misalnya untuk bikin search tree-nya, bisa silakan gambar tulis tangan juga nggak masalah. Nanti bisa dilihat lagi ya penjelasannya dari video kalau masih ada yang belum jelas atau nanti lupa-lupa gitu pas mengerjakan ini. Adakah yang perlu didiskusikan lagi untuk teman-teman yang lain? Oke. Tadi Ato sudah masuk? Sudah, Bu. Oke. Semoga nggak ketinggalan ya penjelasannya. Iya, Bu. Ya, kalau tidak ada... Saya bertanya, Bu. Oke, bentar-bentar. Siapakah ini? Khairul. Oke. Gimana? Tentang apa yang limited, apa depth search itu menentukan limitednya gimana ya, Bu? Oh iya, limitednya belum ya. Limitnya, kalau coba kita lihat di sini sampai ketemu soalnya nanti kalau L-nya nggak di tempatnya Bukares nanti nggak ketemu ya. L-nya belum dilihat. Bentar. Petaknya mana? Limitnya 4 aja biar ketemu di sini ya. Sebenarnya bisa 3, bisa 4.
Ya, 4 aja limitnya ya. Oh, 1, 2, 3, 4. Misalnya 4. Oke. Ada lagi? Limitnya berarti 4 di situ. Kalau solusinya sudah jelas ya di sini initial state-nya, ini solusinya. Oke, terima kasih Khairul sudah mengingatkan di sini. Oke, sepertinya sudah tidak ada ya. Kalau sudah tidak ada, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam. kasih Bu. Semuanya, Bu.